Ketika muncul virus COVID dengan gejala baru seperti gejala mood berubah jadi galak, ada yang jadi depresi, ada yang mencret-mencret, dan banyak gejala baru lagi karena efek COVID. Dunia terkaget-kaget lagi. Dan kita, masyarakat kecil, berkata dalam hati, ini ada apa lagi sih? Penipuan lagi, hoax, propaganda globalis, atau virusnya mutan, atau ciptaan man-made yang baru untuk mengendalikan dunia agar 500 juta manusia menjadi pengangguran, seperti gosip penggemar teori konspirasi berkata, lalu solusinya apapun itu, ya bagaimana? Membaca informasi ini, pikiran saya teringat beberapa buku bacaan baru teman semasa work from home seperti The Origins, tentang asal muasal, juga buku tentang bioengineering, tentang algoritma teknologi, langsung melintas di pikiran saya dengan cepat. Di sisi lain, hal ini menyambung cerita kita dulu tentang informasi-informasi sebelum ini di mana saya mengatakan global ekonomi di reset atau di restart. Dunia shifting, dunia bergeser. Siapa yang mau mereset dunia ini semua? Siapa yang diuntungkan oleh ini semua? Mau digeser kemana dunia ini oleh mereka? Maka mata saya tetap ke kelompok The Have, Bilderberg, dan orang-orang di belakang mereka. Kita semua tahu untuk mengendalikan dunia kita harus punya sesuatu yang didominasi. Awalnya saya berpikir negara yang akan mereka mainkan. Sekarang mereka akan memainkan dengan sistem. Dunia akan diubah, di-shift, diubah dengan algoritma, dengan bioteknologi, dengan rekayasa engineering teknologi semuanya, termasuk kertas, saham, surat berharga, dan mineral precious metal. Kata-kata Trump yang mengatakan kami tidak punya emas baru-baru ini yang dikutip Ford membuat saya berpikir hal yang baru. Apa hubungannya dan apa yang akan terjadi? Oke, kita mundur sedikit ke zaman sebelum Keynesian, sebelum tahun 1900-an. Uang atau money itu hanya pelumas transaksi. Money just greasing the transaction. Uang sebelum itu gak dipuja seperti sekarang oleh kaum Keynesian. Uang tidak dijagain seperti sekarang. Uang bukan dewa seperti pejabat yang berkuasa saat ini memujanya dengan takut. Uang ya hanya pelumas, pelancar, mempermudah sebuah transaksi saja di masa sebelum Keynesian. Uang di zaman Keynesian seperti otak para pejabat sekarang adalah bukan hanya pelumas transaksi, tetapi menjadi komoditas, menjadi papers, menjadi jaminan, menjadi surat hutang, akhirnya menjadi benda yang harus dikontrol keberadaannya dengan bank sentral. Ada nilai naik turun inflasi, dipuja, ditakuti, dikasih syarat persis seperti sesajen, dan lain sebagainya. Uang mendadak ada rumus fisikanya, uang mendadak menjadi ada rumus matematikanya. Uang bukan lagi pendukung sektor real, uang bukan pendukung sektor produksi, uang bukan kebutuhan pasar, namun uang saat ini bisa nggak ada urusan dengan sektor real. Mau angin kek, mau perang kek, mau penyakit kek, apa saja uang adalah solusinya. Kita sebagai penganut New Economic Model yang gencar dipromosikan sejak tahun 2009, kita adalah kaum yang percaya MMT. Maka kita ini disebut ekonom post-Keynesian atau ekonom setelah Keynesian. Di sisi ekonom post-Keynesian akan memurnikan kembali uang sebagai greasing the transaction plus underlying project. Ini penting dipahami. Kita ini ekonominya post-Keynesian. Kita ini mazhabnya Hudsonian. Bahkan mungkin untuk Indonesia kita punya mazhab baru yaitu Neo-Hudsonian. Masih disesuaikan lagi Hudsoniannya. Ada berita buruk. Ada kelompok yang tidak ingin pemahaman MMT mengambil alih dunia. MMT itu cocok untuk keadaan dunia saat ini yang sedang diserang globalis. MMT cocok untuk deglobalisasi. Siapa mereka yang tidak ingin MMT ini dipakai? Apakah kaum Keynesian yaitu pejabat di banyak negara budak IMF dan World Bank tersebut termasuk Indonesia yang tidak ingin dikalahkan MMT? Bukan. Mereka adalah kelompok digitalpreneur Bilderberg yang tidak ingin MMT dipakai di negara nasionalis patriotis. IMF dan World Bank itu toolsnya globalis untuk mematikan MMT. Globalis anti-underlying. Mereka akan menggeser dunia menjadi menggunakan algoritma. Globalis yang punya digital currency sebentar lagi diluncurkan. Maksudnya begini, Bitcoin kita ambil sebagai ilustrasi. Bitcoin ini nggak ada jaminan apapun kecuali matrik algoritma. Lalu diterbitkan terbatas kira-kira 21 juta Satoshi. Ini kemudian jadi otomatis bergerak berdasarkan demand dan supply. Sehingga jadi turun naik harganya. Jadi ada nilai, jadi ada pertukaran. Ketika Libra, Facebook terbit pakai underlying algoritma pasar, dunia tersentak. Moneter dunia tidak setuju, Bank Dunia tidak setuju, Bank Sentral panik dan ini membuat kesal kelompok The Have tadi. Inilah mengapa sejak 2018 mereka getem-getem ingin bergerak dan merekayasa tatanan dunia baru tanpa negara, namun
mereka belum bisa bergerak. Mereka shadow, mereka akan mengontrol digital dunia ini. Bilderberg itu mengkonsolidate IG, FB, Google, YouTube, TikTok, Twitter, Amazon, Alibaba, dan panjang lagi list teknologi yang tidak akan selesai 20 lembar tulisan mungkin. Makanya, seperti dalam informasi sebelum-sebelum ini, untuk globalis merubah sistem harus mendekopling masa lalu dan masa ini. Seperti dunia sebelum Perang Dunia Pertama dengan sistem kolonialismenya. Setelah dunia berubah total, lalu antara setelah Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, dunia menjadi beda setelah Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita alami saat ini. Sebelum Perang Dunia Pertama dan setelah Perang Dunia Pertama selesai, itu putus. Bukan reformasi, tapi putus, beda dunia saat itu. Dan ketika virus corona disebar di tahun 2019 akhir kemarin yang diperkirakan akan membunuh 30 juta manusia seperti prediksi Bill Gates di tahun 2018, di mana virus COVID akan memapar separuh penduduk dunia. Apakah itu tidak akan terjadi demi mendekopling keterlepasan dengan masa lalu? Bagi saya mungkin saja. Untuk meriset dunia perlu perang, dan kali ini perang biologi. Manusia melawan virus. Dunia at war time sekarang. Masih nggak paham juga. Masih perlu IMF. Masih cari utangan, masih mikirin ekonomi. Ini survival mode. Kalau Anda pejabat sekarang, pikirkan survival of the nation. Virus merubah dunia. Bioengineering teknologi merubah dunia. Dunia ke depan mata uangnya tidak perlu precious metal lagi, tapi mereka akan memakai algoritma. Dunia ke depan dikendalikan pemegang teknologi berbasis algoritma konsolidasi dan bioengineering. Inilah tatanan dunia baru. Negara menjadi less important. Negara menjadi tidak terlalu penting lagi. Tetapi bagi para nasionalis patriotis, manusia tersebut menganggap negara tetap penting. Jadi bagaimana Pak Pejabat? Kapan jadi nasionalis patriotis? Apa masih mikir bisnis bohir Anda, atau Anda berbisnis memanfaatkan bencana sehingga bisnis Anda tetap jalan walaupun kebijakan tersebut membuat UKM dan pariwisata mati? Nggak peduli ya?